Arab Saudi, negeri yang menjadi pusat perhatian dunia, rumah bagi umat Islam. Namun, seperti halnya setiap negeri di dunia, di balik cahaya dan kemuliaan, ada pula sisi lain yang jarang diperbincangkan. Sisi yang berbicara tentang tantangan sosial, kesenjangan, serta dinamika kehidupan modern yang tak selalu sejalan dengan gambaran suci yang kita bayangkan. Hari ini, kita akan menyingkap sekelumit kisah, bukan untuk menghakimi, melainkan untuk memahami bahwa di balik keagungan selalu ada realitas yang patut direnungkan bersama. Seperti apa potret kehidupan masyarakat di sana? Tetap bersama kami, simak videonya. Relaksasikan diri Anda, rembahkan badan, dan biarkan kami membawa Anda masuk ke sisi lain Arab Saudi. Arab Saudi dikenal sebagai negara yang sangat istimewa bagi umat Muslim di seluruh dunia. Negeri yang didominasi padang pasir dan perbukitan ini menyimpan sejarah besar peradaban Islam. Tak heran jika Arab Saudi kerap diasosiasikan sebagai negara yang kental dengan nilai-nilai keislaman. Sistem hukum yang bersumber dari syariat Islam, serta tradisi berpakaian yang menutup aurat seperti jubah, abaya, dan cadar, memperkuat citra tersebut. Dalam pandangan banyak orang, Arab Saudi adalah representasi dari negara yang taat pada ajaran agama. Namun, seiring perkembangan zaman, muncul fenomena baru yang memunculkan sisi lain kehidupan masyarakat di sana. Modernisasi yang digagas pemerintah Arab Saudi melalui berbagai kebijakan sosial dan budaya membuat wajah negeri itu tampak berbeda dari stereotip yang selama ini melekat. Misalnya hadirnya konser musik, pesta hiburan, hingga ruang publik yang mempertemukan laki-laki dan perempuan mulai hadir di Tanah Suci, sesuatu yang dahulu hampir tak terbayangkan. Sebagian melihatnya sebagai langkah menuju keterbukaan, sementara yang lain menilai hal ini menjauh dari nilai-nilai Islam yang menjadi pijakan sejarah negara. Seperti halnya kawasan Madain Salih, atau yang dikenal juga dengan nama Al-Hijr. Dalam riwayat, Nabi Muhammad SAW pernah mengingatkan umatnya untuk tidak singgah di sana, sebab wilayah ini dipercaya sebagai bekas tempat tinggal kaum Thamud, kaum yang dibinasakan karena mendustakan risalah para nabi. Namun siapa sangka, kawasan yang dulu dihindari kini menjelma menjadi salah satu destinasi wisata sejarah paling bergengsi di dunia. Madain Salih terletak di Provinsi Madinah, sekitar 400 km dari kota Madinah. Pada masa lalu, daerah ini seolah dilingkupi aura mistis. Banyak orang enggan mendekat karena takut terkena kutukan yang menimpa kaum Thamud. Perlahan, pandangan itu mulai berubah. Seiring berkembangnya ilmu arkeologi, situs ini diakui sebagai jejak peradaban besar bangsa Nabatean, saudara dari bangsa Petra di Yordania. Lebih dari 100 makam batu raksasa berdiri megah dengan ukiran yang menakjubkan, seolah mengisyaratkan kebesaran masa lalu yang tak lekang dimakan waktu. Pada tahun 2008, UNESCO bahkan menetapkan Madain Salih sebagai situs warisan dunia pertama di Arab Saudi. Sebagai bagian dari program Visi 2030, pemerintah Saudi mulai membuka kawasan ini untuk publik. Festival budaya, konser musik, hingga pertunjukan cahaya spektakuler kini rutin digelar di sekitar situs bersejarah ini. Wisatawan dari berbagai negara berdatangan, bukan hanya untuk menikmati keindahan alam dan sejarahnya, tetapi juga untuk merasakan pengalaman spiritual, menyaksikan langsung jejak peradaban yang pernah diperingatkan dalam Al-Quran. Lebih dari sekadar pariwisata, pembukaan Madain Salih juga memberi manfaat nyata bagi masyarakat lokal. Terlepas dari itu, di tengah modernisasi yang perlahan merambah ke berbagai sudut Arab Saudi, terdapat sebuah kota bernama Sakaka yang masih memegang erat aturan konservatifnya. Kota ini bahkan kerap dijuluki sebagai kawasan yang hanya ditinggali wanita, karena peraturan di sana menempatkan kaum perempuan dalam pengawasan yang sangat ketat. Aturan tersebut bukan sekadar himbauan, melainkan sebuah tata tertib sosial yang mengikat setiap individu. Pria dan wanita yang belum menikah tidak diperbolehkan hidup berdampingan bebas, dan budaya asing dilarang masuk untuk menjaga kemurnian, nilai agama, serta tradisi lokal. Di Sakaka, ruang gerak wanita diatur dengan sangat detail. Mereka tidak diperkenankan berpakaian modis, dilarang menampilkan gaya yang dianggap tomboy, serta tidak boleh menggunakan kamera, telepon seluler, maupun internet.
Bagi sebagian orang, aturan ini mungkin terasa janggal di era serba digital, namun bagi masyarakat setempat, inilah cara untuk menjaga kehormatan dan identitas budaya mereka. Aturan tersebut bukanlah sekedar larangan tanpa konsekuensi. Wanita yang kedapatan melanggar bisa mendapat sanksi berat, bahkan sampai diusir dari kota Sakaka. Konsekuensi yang keras ini mencerminkan betapa seriusnya masyarakat di sana menjaga tatanan sosial yang mereka anggap suci. Modernisasi Arab Saudi adalah fenomena yang menarik untuk disimak. Dari negara yang identik dengan aturan konservatif, kini kerajaan tersebut bertransformasi menjadi pusat inovasi, hiburan, dan pariwisata. Meski perubahan ini menuai pro dan kontra, langkah tersebut menunjukkan tekad Arab Saudi untuk membuka diri terhadap dunia tanpa meninggalkan identitasnya sebagai penjaga dua kota suci umat Islam. Jika dulu interaksi pria dan wanita sangat dibatasi, kini aturan sosial lebih longgar. Beberapa kafe, restoran, dan pusat hiburan memungkinkan mereka berkegiatan bersama dengan lebih bebas. Di atas kertas, negeri ini tampak steril dari praktik yang dianggap menyimpang. Namun di balik ketatnya aturan, tersimpan sebuah realita lain yang jarang dibicarakan, yakni fenomena praktik pengeceritan bawah tanah. Meski dilarang, sejumlah laporan internasional dan testimoni menunjukkan bahwa praktik pengeceritan tetap ada, meski tersembunyi. Fenomena ini umumnya melibatkan pekerja migran dari berbagai negara, terutama Asia dan Afrika, yang awalnya datang sebagai tenaga kerja. Sebagian dari mereka terjebak dalam lingkaran eksploitasi, sementara sebagian lain memilih jalur tersebut karena desakan ekonomi. Karena tidak mungkin berlangsung secara terbuka, praktik ini sering disamarkan. Seperti beberapa modus yang paling sering disebutkan adalah pernikahan sementara, misyar atau mut'ah, yang secara agama dipandang sah bagi sebagian kalangan, namun terkadang dijadikan topeng untuk hubungan sesaat. Setiap negeri memiliki dua wajah, cahaya dan bayangan, kebanggaan dan tantangan. Begitu pula dengan Arab Saudi. Di balik kemuliaan tanah suci, tersimpan dinamika kehidupan yang penuh warna. Semoga dari ulasan ini, kita semakin bijak memandang dunia dan semakin tulus dalam memaknai nilai-nilai kehidupan. Semoga ulasan ini bermanfaat dan menambah wawasan kita mengenai perjalanan modernisasi Arab Saudi yang penuh dengan fakta unik. Salam hangat dan penuh berkah, semoga hari Anda selalu menyenangkan.